Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen Retas atau review laptop bekas episode ke-11. Wah, udah lumayan panjang juga ya episode Retas di channel DKID ini. Laptop yang akan kita retas kali ini cukup unik karena ini adalah laptop dari SNSV. Udah lama sih guyonan ini ya, udah nggak begitu lucu sekarang. Jadi kita kembalikan ke awal, kita ulang lagi. Laptop yang akan kita retas kali ini adalah laptop dari Asus. Yang laptop ini adalah keluaran tahun 2017 bulan 12. Kenapa saya bisa hafal banget? Apakah saya hafal semua produk dan juga tanggal, bulan, sampai tahun launchingnya laptop? Nggak gitu juga sih. Karena di belakangnya sini ada informasi mengenai manufacturer dari laptop ini. Jadi di sini kan ada 2017-12, berarti pembuatannya tahun 2017 dan bulan pembuatannya tanggal 12. Jadi sekaligus saran buat kalian, kalau kalian akhirnya memutuskan untuk laptop bekas, kalian bisa cari informasi mengenai tanggal pembuatannya di sini. Kenapa ini penting? Karena contohnya ini kan 2017 bulan 12, dan garansi Asus itu kan 2 tahun. Jadi laptop ini masih sisa beberapa bulan untuk garansi resminya habis. Jadi habisnya nanti bulan 12 tahun 2019. Oke, jadi langsung aja kita bahas laptop dari Asus ini, dan ini adalah laptop yang menurut saya multifungsi. Kalau kalian mungkin suka gambar, kalian bisa di laptop ini karena laptop ini punya fitur touchscreen. Kalau kalian suka editing, laptop ini spesifikasinya juga sudah cukup untuk editing. Dan kalau kalian mungkin bosan dengan edit, bosan kerja, kalian bisa gunakan laptop ini juga untuk gaming. Laptop apa sih ini? Ini adalah Asus TP410UR. Karena seri TP dari Asus, berarti laptop ini adalah laptop convertible 2-in-1 yang bisa kalian jadikan beberapa mode. Jadi ada mode tenda seperti ini, kemudian kalian bisa pakai mode tablet seperti ini. Nah, itu namanya adalah laptop convertible 2-in-1 yang multifungsi, dan karena bisa jadi tablet, bisa jadi mode tenda, maka dia punya fitur yang namanya adalah fitur touchscreen. Untuk spesifikasinya, meskipun udah berumur 2 tahun, Asus TP410UR ini secara spesifikasi nggak terlalu ketinggalan zaman. Dengan Core i5 generasi ke-7 7200U, untuk grafik card-nya pakai Nvidia 930MX 2GB DDR5, untuk RAM-nya dia pakai 8GB DDR4, speed-nya 2400 MHz. Sayangnya untuk storage-nya belum ada SSD. Kemudian untuk layarnya juga sudah Nano Edge display dan juga sudah touchscreen. Oke, sekarang kita bahas dari segi desain dulu. Dan seperti biasa, karena ini adalah retas, jadi saya nge-reviewnya tanpa skrip. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang terulang, saya mohon maaf karena saya akan mengatakan apa yang saya lihat. Kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas dari bagian cover belakang dulu. Jadi untuk bagian cover belakangnya, TP410 ini memiliki build quality yang cukup solid karena di bagian belakangnya ini dia pakai aluminium. Tapi masih nggak terlalu solid di bagian tengah. Jadi kalau kalian lihat ketika saya tekan itu masih ada bagian yang kopong. Tapi untuk bagian pinggir-pinggir masih aman. Kemudian kalau untuk apakah ada bekas pemakaian di bagian belakang ini, nggak ada, sama sekali nggak ada, jadi kayak like new. Cuman di bagian atas pojok sini itu kayak ada kepentok. Jadi kalau kalian lihat di sini kayak ada mengsle gitu ya casingnya di sini. Jadi kayak kepentok dan udah nggak like new di bagian sini. Oke, sekarang kita coba apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Aduh, belum bisa ternyata ya. Jadi sayangnya belum bisa dibuka dengan satu tangan. Oh, bisa ternyata, tapi harus pakai akal. Jadi kalian gunakan ini, ditahan dulu. Kemudian ini kayak gini. Nah, baru bisa pakai satu tangan ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian dalam di area keyboard. Keyboardnya ini untuk yang generasi ke-7 sayangnya belum ada sensor fingerprint. Dan seingat saya untuk yang generasi ke-8 itu sudah ada sensor fingerprintnya yang letaknya ada di sebelah kanan touchpad. Dan keyboardnya ini sudah ada fitur yang namanya backlit dan bisa di adjustment sampai low, medium, dan juga paling tinggi. Jadi ada 3 tingkat adjustment untuk brightness di backlit keyboardnya. Untuk keyboardnya sendiri menurut saya dari segi feel udah cukup nyaman. Kenapa saya sebut nyaman? Karena tombol arrow-nya ini udah pas ukurannya. Biasanya kan kecil-kecil ya kalau tombol keyboard Asus. Dan tombol powernya juga sudah memisah. Tombol powernya nanti saya tunjukkan karena nggak ada di sini. Tapi nanti akan saya tunjukkan di bagian konektivitas. Nah, kita bahas lagi masalah keyboard. Nggak ada tombol-tombol yang aus karetnya. Jadi emang ini kayaknya laptopnya nggak pernah dipakai. Sekarang kita coba bahas touchpad-nya.
Untuk touchpadnya, nah touchpadnya ini bagian klik kirinya agak aus. Jadi karet di bagian touchpadnya ini sepertinya apa namanya? Kalau kalian tekan, jadi kalian harus tekan agak dalam dulu biar dia cukup responsif. Tapi kalau bagian kanannya nggak terlalu sih, masih solid. Di bagian dalam area keyboard ini bahan materialnya adalah plastik. Jadi kalau yang bagian cover belakang tadi kan aluminium, cuman kalau yang bagian keyboard ini dia plastik. Ada baik dan buruknya sih. Kalau di sini itu aluminium, kadang itu kalau kalian tangannya cepat basah itu ngeground, jadi kalian bisa ikut kesetrum. Dan kalau di area di sini itu plastik, gak bakalan ada ngeground. Cuman biasanya sekarang laptop-laptop baru kalau kalian lihat RAM, SSD dan part-part lain pasti ada kayak plastik warna hitam yang tujuannya untuk meminimalisir ground, jadi biar nggak terlalu nyetrum gitu ke kulit. Nah, kalau di area casing keyboard ini nggak ada bekas pemakaian. Sebentar saya cek dulu. Jauh ini nggak ada. Oh, ini ada ini. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini penyakitnya laptop bekas Asus sih. Jadi di sini tuh kayak ada bekas-bekas bintik-bintik gitu. Kayak ada cat yang melupas tapi nggak terlalu ekstrim sih. Jadi harus di zoom banget biar kelihatan. Nah, ini kelihatan kan sekarang? Kalau masalah casing lain masih cukup aman. Jadi nggak ada bekas-bekas pemakaian dan ya aman lah. Masih bisa dibilang like new. 98% mungkin gitu ya kalau istilahnya penjual. Sekarang kita bahas bagian apa lagi? Kita bahas bagian layar. Oke, sekarang saya mau cek dulu untuk layarnya ini pakai panel apa. Tadi udah saya install softwarenya, mana tadi? HW Info. Nah, ini. Nah, jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu informasi tentang panel monitor kalian bisa download software yang namanya HW Info. Dan di sini nanti bakalan ada keterangan nih di sini. Kelihatan nggak ya di kamera? Kalau ini kan panelnya dari EU Electronic, kemudian dengan model AU0423D. Nah, di sini nanti biasanya akan muncul informasi semuanya nih, termasuk vertikal. Cuman di sini nggak ada informasi berapa sRGB dan lain-lain. Jadi kita googling dulu, oke? Tunggu sebentar. Nah, setelah kalian tahu nama panelnya apa, kemudian modelnya itu namanya apa, kalian bisa menuju panellook.com atau website-website lain yang menyediakan database dari informasi panel layar. Contohnya seperti panellook.com ini. Nah, kalau kalian lihat di sini kan gampangnya kayak gini. Ups, bentar dia jadi tablet. Nah, ini kan. Jadi untuk layarnya dari EU Electronics dengan model AUO423D. Nah, jadi dia kontras rasionya 700:1. Kemudian sRGB-nya 63%. Kemudian apalagi Adobe RGB-nya 46%. NTSC rasio 44%. Panelnya panel AHVA, normally black, transmisif. Ya, jadi biasanya bakal ada database yang sangat lengkap sih. Kalau kalian tahu nama panel monitornya. Oke, sekarang kita bahas dari segi konektivitas. Untuk konektivitasnya, TP410UR ini menggunakan Wi-Fi dual band 802.11 AC, Bluetooth-nya versi 4.2. Untuk port I/O-nya di sebelah kanan ada input power, HDMI, USB 3.0, Type-C, dan jack audio. Di sebelah kiri ada Kensington lock. Kemudian USB 2.0, ini bukan 3.0 ya, 2.0 2. Kemudian slot full size SD card, tombol volume up and down, dan juga tombol power. Jadi tombol powernya ada di pinggir, di samping. Biasanya kan kalau Asus yang harga-harga atau di seri X, seri E itu kan menyatu sama keyboard ya. Tapi untuk seri TP ini ada di pinggir. Jadi ya lumayan lah, udah nggak menyatu dengan keyboard. Sekarang kita bahas masalah speakernya. Speakernya itu kalau biasanya laptop bekas itu yang gembret atau pecah suaranya. Jadi kita coba sekarang dengan volume yang paling tinggi. Kalian pengen lagu apa ya lagu yang lagi hit sekarang ya? Kemarin Duo Melon udah yang lagi hit. Apa lagi? Saya kurang paham, kurang update. Ini aja lah. Sungguh aku merasa resah. Jadi untuk speakernya not bad lah ya untuk sekelas laptop yang thin and light atau tipis dan ringan. Ya meskipun nggak terlalu kenceng tapi bassnya masih kerasa. Di bagian dalamnya ini terdapat single fan, kemudian sayangnya RAM-nya masih onboard 8GB. Jadi kalian nggak bisa upgrade RAM di laptop ini. Dan sayangnya lagi masih pakai harddisk 1TB. Dan saya nggak menemukan slot SSD M.2 di sini. Jadi kalian bisa upgrade SSD tapi pakai SSD yang
SATA juga 2,5 inch dengan cara mengganti hard disk 1 TB ini menjadi SSD. Dan untuk laptop yang berumur 1 tahun beberapa bulan, ini cukup bagus sih kondisinya. Jadi hampir nggak ada debu, debunya itu mungkin hanya ada di fan-nya ini atau di kipasnya. Oke, jadi cukup segitu aja. Kita sekarang langsung masuk ke tes performa. Asus TP410UR ini bukan laptop gaming karena kan dia pasarnya pasar thin and light dan juga laptop convertible 2-in-1 tablet. Jadi dia digunakan untuk editing gambar. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau gambar-gambar di sini, oh iya, kita belum tes touchscreen-nya ya BTW ya. Untuk touchscreen-nya berfungsi dengan baik. Tapi apakah dia bisa? Oh bisa. Dia bisa berapa jari ya? Kita coba dulu. 5 bisa kayaknya nih. 1, 2, 3, 4 bisa. 5 bisa. Jadi dia sudah support dengan multi gesture. Dan untuk touchscreen-nya cukup enjoy, cukup aman. Jadi nggak ada masalah. Kemudian untuk delay apakah ada? Nggak ada juga. Dan untuk bahan build quality layarnya ini cukup solid sih. Oke, sekarang waktunya kita tes Asus TP410UR ini dari segi performa. Tapi saya ingatkan dulu, ini bukanlah laptop gaming. Pertama karena dia segmennya adalah convertible 2-in-1. Kemudian beratnya di bawah 2 kg, jadi 1,6 kg. Yang nggak berat-berat amat kalau kalian bawa kuliah atau kalian bawa mobile, meeting, atau liburan, travel vlogging gitu ya. Dan dia kipasnya juga cuman single fan. Jadi misal pun laptop ini nanti kuat untuk gaming, saya sarankan jangan terlalu sering karena kasihan CPU dan juga GPU-nya karena cuman single fan. Oke, jadi langsung saja sekarang kita tes untuk game. Pertama kita gunakan di game yang ringan-ringan dulu aja dan game casual yaitu game CSGO. Dan hasilnya Asus TP410UR di game CSGO ini mendapatkan FPS sekitar 40-50an FPS dan masih cukup playable. Ini settingannya Full HD dengan grafiknya high. Untuk suhu GPU-nya juga relatif aman di angka sekitar 69 derajat Celcius dan suhu CPU-nya ada di kisaran 80-an derajat Celcius. Lanjut ke game lain, sekarang kita mencoba di game PES 2019. Settingannya ini nggak Full HD, jadi settingannya 1280x720. Dan hasilnya Asus TP410UR mendapatkan FPS yang juga masih cukup playable untuk kalian mainkan di angka 50-an FPS. Untuk suhunya juga masih relatif aman di angka 69 derajat Celcius dan 70-an derajat Celcius untuk CPU. Dan sekarang langsung aja kita coba di game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Ini settingannya juga bukan Full HD tapi 1280x720 dengan settingan grafiknya very low. Dan hasilnya masih cukup playable sih untuk dimainkan, tapi ya FPS-nya nggak dapat banyak-banyak amat. Ada di angka 25, 26 sampai ke 30-an FPS. Dan di game ini ada peningkatan untuk di GPU-nya dengan angka kisaran 73 derajat Celcius, tapi CPU-nya relatif aman di bawah 80 derajat Celcius. Oke, jadi cukup segitu aja video review dari Asus TP410UR ini. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin terulang-ulang karena saya di sini nggak pakai skrip, jadi saya langsung ngomong kayak gitu aja. Saya ngomong apa yang saya lihat. Jadi maaf kalau mungkin katanya terulang-ulang dan kurang jelas. Kalian bisa tanya di kolom komentar. Dan kesimpulannya di video kita kali ini, laptop ini dulu awal launching itu sekitar 10-11 jutaan untuk yang varian Core i5 yang kita review ini. Harga bekasnya itu sekarang di angka 7-7.500.000. Dan buat kalian yang minat bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi karena di DKID stoknya ini cuma 1 unit ini aja. Jadi ketika nanti stoknya di Tokopedia kosong berarti barangnya udah sold out. Dan kesimpulannya dengan Core i5 generasi ke-7 Nvidia 930MX harga 7 jutaan menurut saya sih masih cukup worth it untuk kalian gunakan mungkin 1-2 tahun ke depan. Karena secara spesifikasi dia nggak ketinggalan banget, secara desain dia juga nggak terlalu berbeda dengan seri TP yang paling baru yaitu TP412. Cuman kalau TP412 kan frame-nya lebih tipis dan dia juga sudah punya yang namanya sensor fingerprint dan ada SSD. Sayangnya, laptop ini memang nggak ada SSD, tapi kalian bisa upgrade sih dengan cara mengganti harddisknya menggunakan SSD SATA 2,5 inch. Oke guys, jadi cukup segitu aja video retas kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video.